Saya kembali lagi. Tidak ada kebijakan sempurna, tapi tidak boleh membiarkan kebijakan salah berlanjut. Saya berharap, udahlah nggak usah rumit berpikirnya. Ini mau di seperti apa kan? Contohkan aja bagaimana Antam mengelola. Jadi jangan dia bebas dong. Main ID bagaimana mengelola, berapa pajak dia bayar, berapa tenaga kerja, berapa gajinya, jangan timpang kayak begitu dong. Kan sederhana. Jangan karena investasi mereka juga investasi kok. Investasi mereka terus mereka ambil semua. Saya kasih contoh ya. Tadi kalau Antam mengolah menjadi stainless steel, maka mungkin 20 kali lipat negara dapat. 20 kali lipat? Lebih malah. Tapi kalau imipnya mengolah, tetap aja. Kalau dapat sekarang satu, tetap aja satu. Nah, jadi itu akal sehat sekali. Jadi akal sehat sekali jalannya. Bahwa ada kesalahan kemarin, mumpung belum habis nih, tinggal 9 tahun kok. Nah, sekarang cara itu yang kita lakukan. Katut menyatakan itu tadi gimmick terhadap ada CSR. Tadi kan ada juga menyatakan ada politeknik di sana, padahal itu pakai APBN loh politekniknya itu bukan pakai anggarannya ini, bukan APBN malah. Nah, saya ingin katakan, mari kita lihat negara dapat apa, dan kita punya contoh kok, ada Vale, ada Antam, ada Freeport. Kenapa ini berbeda gitu loh? Samakan aja lah. Oke, clear ya satu. Kedepannya, nah. Jadi mungkin Pak Prabowo udahlah, saya minta Menteri SDM, Menteri ini tolong itu samakan perlakuannya. Supaya negara optimum mendapatkannya. Jangan dia istimewa. Udah banyak diambil, udah ribuan triliun diambil. Udah lebih. Nah, terkait ini betul-betul menurut saya perlu koreksi sangat besar terhadap putusan Menteri Perhubungan. Saya birokrat yang sangat paham membuat SK Menteri. Karena saya 6 tahun memparaf SK Menteri. Harusnya mempertimbangkan mengingat ini harus masuk semua. Rekomendasi pertimbangan dari Menhan nomor sekian. Rekomendasi dari Menteri Pertanian nomor sekian. Rekomendasi dari Menteri Keuangan nomor sekian. Rekomendasi. Kan yang semua yang terkait harus sudah ada rekomendasinya. Ini apa pasalnya? Dia menyatakan ini silakan berkoordinasi dengan ini. Itu sama dengan Menteri Perhubungan menyatakan kau bawa lagi tas tanda kutip ke menteri ini. Mohon maaf aja, ini kesap birokrat yang sangat salah. Dalam hal ini saya sepakat sama Abang. Bukan, saya kalau benar-benar aja. Nah, yang menarik, kenapa ada dari 4 itu, yang satu tuh Tanah Bumbu, kenapa langsung ditetapkan sebagai bandara internasional? Mohon maaf, boleh koreksi kalau saya salah. Baru kali ini pemerintah Indonesia menjadikan bandara khusus menjadi bandara internasional. Betul ya? Baru kali ini. Baru sekali. Sejak Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka. Ya. Ada apa? Ya itulah saya nggak tahu ada apa. Nah, yang menariknya 2 dihapus dan 2 dipertahankan. RAPP, Riau Pulp and Paper, yang saya kemarin mohon maaf, Sinarmas protes karena saya sebut. Karena APP dengan RAPP itu mirip. Nah, pikiran saya APP, pikiran saya Sinarmas. Ternyata ini adalah RAPP yang pemiliknya Sukanto Tanoto, yang pemilik sahamnya itu perusahaannya di Singapura. Bukan perusahaan Indonesia yang memiliki RAPP. Pertanyaan saya, kalau Presiden Prabowo ini harusnya diteliti nih, ada apa di balik keputusan Menteri Perhubungan ini? Karena satu, baru pertama kali ada keputusan Menteri Perhubungan mengubah status bandara khusus menjadi bandara internasional. Baru pertama. Maksudnya satu paketan dengan RAPP ini maksudnya? Enggak, bukan. Yang kedua, itu. Berarti dalam bandara ini kita sepakat ya tidak ada hubungannya Pak Jokowi di situ ya. Saya nggak pernah ngomong, Bapak aja motong lagi. Bapak menghubungkan terus. Ya, mau kunci aja di situ Pak. Bapak menghubungkan terus gitu loh. Jangan ditarik ke sana Iya, lagi. jangan cari-cari ke sana. Jadi kayaknya Bapak. Yang narik bukan Bang Said, yang narik Pak Gubernur. Iya. Jadi mau jelaskan Bang Ferdinand maksudnya. Oke. Jadi, nah, ini menurut saya
mungkin saja Pak Safri Samsudin sudah tahu apa di balik ini. Mungkin saja. Sehingga dia turun dengan pasukannya bahwa ini ada sesuatu. Dan selain berarti ada lagi dong di Dan tempat kita lain. harus tahu. Pak Safri tidak mungkin melangkah satu langkah tanpa Prabowo tahu dan tanpa perhitungan. Oke. Saya paham itu. Jadi maksud saya, langkah itu dilakukan. Saya yakin betul bahwa ini negara sedang ingin menegakkan kedaulatannya dan menunjukkan bahwa kami tidak akan menjual kedaulatan kami ke siapapun. Sejengkal pun. Ya, tapi gitu. Terima kasih. Oke, silakan. Baik, topik hari ini adalah Bandara hantu. tapi bandaranya amat sangat dibahas. Nah, saya ingat tadi ketika membuka, Mas Aiman ini menyebutkan Bandara IMIP bisa untuk didarati Boeing 737. Ya. Itu tidak tepat. Karena kapasitasnya nggak bisa untuk Boeing 737. Panjangnya tidak bisa. Panjangnya ini hanya Panjang runway-nya. 1890. Tidak bisa, oke. Paling Jadi besar. yang untuk kapasitas terbesarnya sebetulnya adalah ERJ 145ER. Tapi di Indonesia Kapasitas kan berapa penumpang itu? 140-an Penumpang. Oke, Itu ya besar juga itu. Untuk apa? Tapi di Indonesia nggak ada pesawat itu yang mengoperasikan. Kan belum tentu dari Indonesia. Ya? Enggak, ini sejak di apa Ya, oke. diizinkan beroperasi, kita kan enggak membahas internasionalnya dulu. Ya. Hingga saat ini pesawat terbesar yang bisa mendarat di Bandara IMIP adalah Airbus 320. Airbus 320 bisa. Ya, bisa karena dia membutuhkan Panjang landasan yang lebih pendek, oke. kapasitasnya juga lebih kecil. Ya. Kemudian kelihatannya Transnusa juga menggunakan Airbus A320. bukan, tidak menggunakan Airbus, menggunakan Comac 909-nya. Airbus A320 mirip-mirip sama Boeing 737 lah, satu kelas ya kalau. Sedikit di bawahnya. Ya, oke. Kapasitasnya lebih kecil. Dan untuk diketahui karena di medsos ini juga ramai, katanya ada juga yang menyatakan setiap hari 80 ton nikel itu diangkut lewat pesawat. Ini nggak masuk akal. Nggak mungkin. Ya, karena seperti yang terbesar yang sekarang beroperasi di sana Airbus 320. Iya. Itu maximum take off weight, termasuk bobot pesawatnya itu hanya 79 ton. Oke. Ya, dan itu sudah termasuk semuanya dan maximum payload itu termasuk penumpang dan kargonya itu hanya 20 ton maksimum. Tapi itu kalau dipakai maksimum landasan 1890 pun nggak cukup. Jadi Airbus 320 beroperasi di sana ini juga dengan kapasitas yang tidak full. Kemudian kata bandara hantu itu saya nggak tahu keluarnya kata hantu itu dari mana. Maksudnya nggak ada otoritas. Ya. Maksudnya nggak ada otoritas. Nah, kalau tidak ada otoritas, ini perlu kita ketahui karena bandara khusus ya. Bandara khusus ini kan umumnya bandara-bandara kecil. Ya. Yang mana tidak semuanya itu dikontrol langsung, ada tower ATC di sana. Ya. Ini yang disebut sebagai uncontrolled aerodrome. Di mana bandara tersebut setiap jamnya itu menyiarkan yang disebut aerodrome flight information system. Arah angin, kecepatan angin, kemudian kelembapan temperatur dan sebagainya. Pesawat yang akan mendarat itu 100% judgment pilot. Keputusan pilotnya mau mendarat atau tidak. Kemudian sebelum mendarat di sana pilotnya harus pamitan dulu ke Airnav. Karena selama penerbangan menuju bandara tersebut dipandu oleh Airnav. Hanya ketika akan mendarat silahkan diputuskan sendiri. Kalau itu tidak pamitan pada Airnav akan dikategorikan sebagai pesawat hilang. Yang mau Anda sampaikan di sini apa Mas? Airnav Iya, Indonesia. yang Anda mau sampaikan di sini maksudnya apa? Nah, ini tidak benar kalau ini hantu. Ini dikontrol oleh Airnav. Demikian juga pesawat yang akan terbang dari bandara tersebut harus memasukkan flight plan kepada Sementara bea Airnav. cukai dan imigrasi nggak ada karena ini domestik. Karena domestik. Oke. Jadi
pesawat yang akan take off juga take off aja dulu, tapi sebelum take off itu masukkan flight plan, rencana penerbangan yang memasukkan semua detailnya. Pesawatnya registrasinya apa, kemudian pilot, co-pilot isinya apa semua, itu harus dilaporkan ke Airnav, tujuannya kemana. Baru nanti setelah take off, kontak Airnav bahwa sudah take off. Jadi Anda ini mengatakan bahwa operasional bandara ini nggak ada masalah? ini bukan bandara hantu, ini bandara resmi dan dikontrol oleh Airnav. Dan tidak perlu bea cukai dan imigrasi karena domestik? Karena domestik. Oke. Kemudian juga ada pengawasan dari yang kita sebut sebagai otoritas bandara. Itu kepanjangan dari Kementerian Perhubungan Perhubungan, yang ya. mengawasi operasional Airnav, ya. setiap bandara. Jadi kata hantu ini saya yakin juga bukan keluar dari Menhan, tapi ini Bukan. keluar dari mainannya media aja gitu. Jadi kembali lagi kelihatannya pembahasan kita hari ini menjadi ramai, bukan membahas bandara karena saya yakin dari perspektif bandara sebenarnya sudah nggak ada masalah. Makanya melebarnya adalah ke imigrasi. Ya, tapi gini, saya harus jelaskan juga, seolah tidak ada masalah, tapi ketika ini bicara soal lingkungan kompleks yang tertutup, maka apapun bisa terjadi. Itu yang dikhawatirkan. Ya silakan kalau itu. Iya. Tapi kalau karena topiknya itu Iya, bandara dan saya diundang karena dari perspektif penerbangan. Betul. Kalau dari perspektif Kalau penerbangannya, Mas Bung Alvin, kalau Anda mengatakan itu ada di lingkup yang terbuka, Anda benar. Tapi ketika ini berada dalam kompleks yang tertutup, karena dugaannya tertutup, meskipun tadi dibantah oleh Pak Afandi, maka apa yang Anda sampaikan menjadi harus dikortik, harus diskon, karena apapun yang terjadi di sana dalam lingkungan yang tertutup, kita tidak ada yang tahu. Ya. Oke, baik.